بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak, Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa bertemu kembali di majelis, di antara majelis-majelis ilmu, dalam rangka taqarrub ilallah Ta'ala, beribadah, beramal soleh melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat semua yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela dan pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamiah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wad-Dawa lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kita saat ini akan mengambil faedah dari pembahasan tentang al-farqu baina husnidzon wal ghurur. Perbedaan antara husnudzon, berbaik sangka, dan ghurur. Ghurur adalah orang-orang yang tertipu. Di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dan beberapa catatan faedah sudah kita bagikan insyaallah, yaitu tentang manusia yang paling tertipu di dunia ini adalah orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dan meninggalkan akhiratnya, yang mereka tenggelam dalam syahwatnya, dalam kelezatan dunia, mendahulukan dunia dan meninggalkan amal solehnya, meninggalkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Padahal jelas dunia khairun wa abqa. Padahal jelas akhirat itu adalah khairun wa abqa. Padahal akhirat itu adalah lebih baik dan jauh-jauh lebih baik, lebih kekal daripada dunia. Tidak ada tandingannya sedikit pun. Demikian juga banyak orang tertipu dengan syubhat-syubhat, dengan pemikirannya, dengan akalnya, dengan perasaannya, sehingga mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Maka ini adalah bagian dari pembahasan rangkaian sebelumnya tentang faslun qala Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu al-farqu baina husnidzon wal ghurur. Perbedaan antara berbaik sangka, husnudzon, dan ghurur. Husnudzon telah kita bahas sebelumnya. Husnudzon intinya adalah harus diiringi dengan husnul amal. Jika kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, yaitu dengan mengharapkan rahmatnya, surganya, kenikmatannya, ampunannya, maka kita harus ada upaya, usaha. Apa itu upaya dan usahanya? Yaitu husnul amal, beramalah dengan sebaik-baiknya. Dan kita ingatkan, dengan amalan yang terbaik adalah yang terpenuhi dua syaratnya, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'u sunnah. Harus ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan wajahnya, ridhonya, dan juga harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah orang-orang yang husnudzon. Husnudzon la yakunu illa ma'a husnil amal. Husnudzon tidak akan terjadi kecuali dengan baiknya perbuatannya. Adapun orang yang berhusnudzon dengan mengharapkan rahmat Allah, surganya, ampunannya, namun dia tidak husnul amal, malah su'ul amal, buruk amalannya, meninggalkan ibadah, bahkan asik menikmati maksiatnya, na'udzubillah, itulah yang dinamakan al-ghurur. Yaitulah orang-orang yang dinamakan al-ghurur, tertipu, al-maghrur. Ya, waliyadzubillah. Makanya Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sebelum nanti kita bacakan juga sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam syarah Ad-Da' wad-Dawa.
Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad tabayyana al-farqu. Ini sudah kita terjemahkan yang intinya di sini. Kita bacakan dulu, wa qad tabayyana al-farqu baina husnul dhanni wal ghurur. Telah jelas perbedaan antara husnul dzan dan al-ghurur. Perbedaannya di sini nanti. Beliau mengatakan anna husnul dzan in hamala 'alal 'amal. Husnul dzan yang baik, yang benar, yang sahih itu adalah menggiring pelakunya untuk beramal soleh. Wa hatha 'alaihi, menjadi motivator, menjadi motivasi dirinya untuk beramal. Wa saqa ilaihi, yang menuntunnya, menggiringnya untuk selalu beramal. Ini yang kita selalu mengharapkan. Jadi husnul dzan itu adalah berprasangka baik disertai harapan. Ya, dan itu tidak akan terwujud kecuali kita, ya, atau husnul dzan dan harapan yang baik itu ya tidak akan terwujud kecuali kita ya melakukan amal soleh. Husnul dzan yang benar adalah jika husnul dzan itu menggiring kita, menuntun kita, memotivasi kita, mengajak kita untuk selalu beramal, memperbaiki diri. Dan inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang sepatutnya, sepantasnya disebut dengan ittiba'u sunnah, ittiba'u salafina soleh, yang mengikuti generasi terbaik dari zaman para sahabat, ya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama. Tidaklah mereka dikenal kecuali mereka juga ahli ibadah. Selain ahli ilmu, juga ahli ibadah, yang selalu beramal soleh. Ya, wa in da'a ilal batalah wal inhimaki fil ma'asi fa huwa ghurur. Ya, namun jika husnul dzan itu malah menjadikannya malas, ya bahasanya itu batalah, nganggur, ya malas beramal, bahkan al-inhimak fil ma'asi, yaitu menikmati maksiatnya, ya menikmati maksiatnya, terjerumus dalam maksiat dan dosa, fa huwa ghurur, itulah namanya ghurur. Jadi sekali lagi kesimpulannya di sini, husnul dzan itu harus mendorong, memotivasi kita, ya menuntun kita untuk beramal soleh, berbuat taat, dan juga memberikan harapan kepada kita, yang harapan itu memberikan hidayah sehingga kita taat dan menjauhi dosa-dosa. Ya, adapun orang yang tertipu, orang yang terkena gurur, tipuan, itu adalah husnul dzannya malah mengajaknya malas, mengajaknya ya aras-arasan bahasa kita, nganggur, gak beramal soleh, atau bahkan melalaikan kewajiban-kewajiban, tidak dikerjakan sepenuhnya, dan juga malah asik menikmati maksiatnya. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, husnul dzan huwa roja. Husnul dzan maknanya itu juga roja. Roja artinya berharap. Ya, namanya berharap, ngarep-ngarep bahasa kita, itu adalah harapan yang menuntun kita ya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Harapan yang benar itu adalah harapan yang mencegah kita, menghalang kita dari maksiat. Fa huwa roja'un sahih, kata Ibnu Qayyim. Itulah yang dinamakan harapan yang benar. Ya, wa kanat batalatuhu roja'an, wa man kanat batalatuhu roja'an, wa roja'uhu batalatan, wa tafritan, fa huwal maghrur. Adapun orang-orang yang yaitu harapannya itu adalah nganggur, nganggurnya itu adalah menjadi harapannya, nganggur itu maksudnya tidak beramal, ya, atau tafrid, ya meninggalkan kewajiban-kewajiban, atau bahkan malah al-inhimak fil ma'asi, terus menikmati maksiatnya, ini sebenarnya dia bukan husnul dzan, tapi dia sedang gurur, ya, sedang maghrur, sedang tertipu, sedang ditimpa gurur, tipuan-tipuan, ya waliyadzubillah. Maka di sini mari kita muhasabah bersama-sama. Kalau kita memang benar-benar mengharapkan rahmat Allah, untuk bisa mendapatkan rahmatnya, ampunannya, surganya, ya maka harus beramal. Apa ibadah kita? Ya, selain yang wajib-wajib kita penuhi, ya kita lakukan dengan sesempurna mungkin, ya kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, ya semuanya kita berusaha. Sholatnya ditambah yang sunnah, zakatnya, infaknya yang sunnah, puasanya puasa yang sunnah, ya dan amalan-amalan yang lain yang intinya kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah dengan husnul kita kepadanya, namun harus disertai dengan husnul amal, ya dengan menjaga ketakwaan kita kepadanya. Ya jangan sampai kita tertipu mengharapkan sesuatu namun kita tidak beramal. Itulah yang namanya kebodohan, na'udzubillah. Ya, kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, atau kita nukilkan di sini penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau menukilkan yaitu sebuah syair
Qala syair, tamannaita an tumsiya faqihan munadiran bighairi ana'in fal jununu funun walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin talaqqaitaha fal ilmu kaifa yakunu. Yang artinya, tamannaita an tumsi faqihan munadiran, engkau berharap menginginkan menjadi faqih, ahli fikih, ahli ilmu, ulama yang munadir, yang selalu pandai berdiskusi, berdebat. Tapi bighairi ana'in, tanpa ada usaha keras, tanpa menemui kesulitan belajar, itu namanya junun, itu namanya kegilaan. Maksudnya nggak logis, nggak masuk akal. Ya, ketika kita ingin menjadi ahli ilmu, ya kemudian kita pandai berdiskusi, ya kemudian kita bisa mempelajari ilmu, memahamkannya atau memahami dan memahamkan orang lain kepada ilmu tersebut, ya ilmu tersebut, namun tanpa usaha keras, tanpa menemui kesulitan, kelelahan, ya maka itu namanya junun, itu namanya majnun, namanya orang gila. Ya. Ingin jadi ahli ilmu, ingin belajar bahasa Arab, ingin mengetahui ilmu syar'i, namun dia tidur di atas ranjangnya, itu namanya majnun, yaitu namanya gila. Dan maksudnya gila di sini adalah nggak masuk di akal, nggak mungkin, ya karena ilmu itu tidak ada yang laduni, ilmu itu tidak ada yang datang dari sisi Allah, tidur kemudian bangun langsung bisa baca kitab. Ya nggak mungkin. Dia harus menuntut ilmu, belajar, menghafal, murojaah, harus ujian, harus bahkan keluar safar dari kampungnya ke tempat yang jauh, kemudian harus meninggalkan keluarganya, dan harus punya bekal yang banyak dan seterusnya. Itulah namanya orang-orang yang nggak logis, tidak masuk di akal, menginginkan sesuatu tanpa mengalami kesulitan. Fal jununu fununu, memang gila itu macam-macam. Kemudian walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin talqaitaha fal ilmu kaifa yakunu. Mencari harta saja, kita ingin harta saja, ingin dunia saja, itu bukan berarti tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Pasti ada rintangan, cobaan, gangguan, ada saingan dan lain sebagainya. Semuanya itu kita alami, bagian dari kesulitan yang harus kita hadapi. Lalu bagaimana dengan ilmu yang lebih mulia? Tentu ilmu lebih mulia daripada dunia. Maka lalu bagaimana dengan ilmu? Maka pasti akan mengalami banyak sekali kesulitan yang sedang kau cari. Dan itulah semakna dengan hadis Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Tidaklah ilmu itu kecuali dengan ta'allum. Apa itu ta'allum? Ta'allum itu adalah belajar. Gak mungkin ilmu itu min ladunni, min ladunhu. Min ladun atau min ladun itu min indillah. Tanpa belajar, tanpa baca kitab, tanpa menghafal, tanpa murojaah, tanpa diskusi, tanpa tanya jawab, kemudian tiba-tiba ahli, tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Tidaklah ilmu itu kecuali diraih dengan bitta'allum, dengan belajar. Maka hadir kita di majelis ilmu, kita di rumah membaca, murojaah, buka kitab, bertanya, itu semuanya bagian dari thalabul ilmi, itu bagian dari ta'allum, mempelajari ilmu. Kenapa? Ilmu tidak akan diraih kecuali dengan belajar. Adapun orang yang mengatakan ya Allah, kita berdoa tiap pagi, misalnya seperti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tiap hari minta, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Namun kita tidak belajar, tidak ada di majelis ilmu, tidak membaca, tidak bertanya, tidak ibadah. Bagaimana kita akan mendapat? Kalau itu ilmu, bagaimana kita dapat ilmu yang bermanfaat? Kalau rezeki kita nggak berusaha, kita nggak bekerja, kita nggak dagang misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang halal, tidak ada usaha, maka bagaimana mendapatkan rezeki yang thayyibah? Dan juga amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kita nggak ibadah, malas, tertipu dengan kelezatan dunia dan seterusnya, maka bagaimana seseorang akan mendapatkan ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala? Maka ini harus disertai dengan usaha. Harapan kita kan berdoa, kan berharap, meminta kepada Allah, minta ini, minta itu, berharap dengan penuh ketundukan, seperti memintanya orang yang sangat-sangat butuh kepada Allah yang Maha Kaya. Allahus Samad, Allahul Ghani, Allahu Rabbil Alamin. Seperti kita merengek terus-menerus meminta dengan merendahkan diri, mengakui kelemahan diri dan mengakui kebesaran Allah Ta'ala.
ya maka doa yang kita panjatkan, harapan yang kita ya berikan kepada Allah Ta'ala itu harus disertai dengan ya husnul amal, dengan baiknya amalan. Maka tidak mungkin dia tidur ya kemudian dia malas-malasan kemudian meraih apa yang diinginkan tadi, itu namanya mustahil dan itulah namanya gila, namanya tidak logis, tidak masuk di akal. Ya, oleh karena itu disebutkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, contoh-contoh adalah walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alaihi min mughalliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha wa la yabdhuruha wa lam yabdhurha wa lam yahrusha wa ahsana dhannuhu ya wa ahsana dhannuhu bi annahu ya'ti min mughalliha aw min mughalliha ma ya'ti min man harasa wa bazzara wa saqa wa ta'ahda al-ardha la'addahu an-nas min asfahi sufaha. Dijelaskan di sini yaitu seperti orang-orang yang zonnya sudah baik, prasangkanya sudah baik kepada Allah. Bahkan rojaknya, jadi husnuzon itu maknanya adalah berprasangka baik dan apa nih? Berharap. Ya dijelaskan di sini seperti orang yang zonnya sudah baik kepada Allah. Kemudian harapannya juga sangat kuat kepada Allah. Diibaratkan seperti orang yang punya sebidang tanah. Ya tanah, dia mengharapkan dari tanah itu hasil panen, tumbuhan, tanaman, buah-buahan, ya semuanya dia ingin mendapatkannya. Namun dia malah dia malah membiarkan tanah itu nganggur, ya tidak dirawat, ya tidak dicangkul, tidak diairi, tidak ditanam, ya kemudian mengharapkan setelah itu panen. Apakah ini mungkin terjadi? Ya mustahil. Ya kalaupun tumbuh, yang tumbuh apa? Ya rumput, ya atau tanaman-tanaman liar. Sedangkan dia mengharapkan buah-buahan, tanaman-tanaman yang dia panen, ya hasil dari panennya. Namun dia tidak menanam, ya kalau itu padi ya, atau kacang-kacangan atau tumbuh-tumbuhan yang lain, ya dia tidak merawatnya, tidak menyiraminya, ya maka ini namanya ya orang-orang yang dianggap sebagai orang yang paling bodoh. Makanya mengharapkan sesuatu tanpa usaha itu adalah ya kebodohan. Seperti yang dicontohkan di situ, mengharapkan dari sebidang tanah panen, namun nggak ada usaha, nggak dicangkul, nggak dirawat, yang nggak ditanami, nggak disirami, dibiarkan gitu aja, bahkan kering, ya mana mungkin, ya mustahil. Itu yang dikenal disebut orang-orang sebagai min asfahis sufaha, ya termasuk orang-orang yang orang-orang yang paling bodoh di antara yang terbodoh. Kemudian wa kadzalika law hassana dhannahu wa qawwa raja'ahu. Demikian juga contoh yang lain adalah orang yang sudah zonnya, prasangkanya baik kepada Allah. Ya Allah, saya mengharapkan ini itu, wa qawwa raja'ahu, dan diperkuat rojaknya, harapannya kepada Allah. Bi an yaji'ahu waladun, kemudian dia menginginkan seorang anak, ya anak keturunan. Ini disebutkan di ngabutan bahasanya min ghairi jima'in, namun tanpa berhubungan suami istri menikah, ya maka itu namanya mustahil. Tidak mungkin tiba-tiba punya anak tanpa menikah, ya tanpa berhubungan di situ, maka itu namanya mustahil. Ya. Kemudian wa au yasira a'lama ahla zamanihi, dia ingin menjadi orang yang ahli ilmu, ya namun min ghairi talabin lil ilmi, tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu, wa bi ghairi hirsin tamin alaihi, tanpa ada semangat kemauan tinggi tekad yang kuat belajar, makin namanya kebodohan. Ini namanya mustahil. Dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak. Demikian juga wa kadzalika law hassana ya dhannahu wa qawwa raja'ahu, demikian juga orang yang prasangkanya kepada Allah sudah baik, sudah memperkuat harapannya, ya fil fauzi, ini dalam urusan akhirat. Dia mengharapkan fauzan azima, kemenangan yang besar, keselamatan, ya dengan bidarajatil ula, dengan mendapatkan tingkatan tinggi di sisi Allah, wan na'im al-muqim, dan juga nikmat surga yang abadi yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, yaitu sebuah nikmat di surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar sedikit pun ya oleh telinga, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di hati manusia. Dia mendambakan itu semuanya, kemenangan, keselamatan, kebahagiaan, min ghairi ta'atin, tanpa ada ketaatan kepada Allah, tanpa ada taqarrub, mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Ini namanya juga kebodohan. Tanpa takwa, melaksanakan perintah, dan tanpa meninggalkan larangan, ya ini namanya kebodohan.
Ini namanya bukan husnudzon, ini namanya ghurur, tertipu. Dia menjadi orang yang maghrur, tertipu, waliyadzubillah. Ya, ini jadi contoh-contoh ya seperti tadi Syair dikatakan, ya mustahil engkau menginginkan sesuatu, ya tamannaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in, ya wal jununu fununu. Yang engkau mengharapkan ingin jadi ahli faqih, ahli fikih, yang ahli berdebat, ahli diskusi, ya pandai, namun tanpa ada usaha keras, tanpa ada mengalami kesulitan, ya tanpa engkau mempersiapkan diri, maka itu namanya gila, ya tidak logis. Dan kegilaan itu memang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya seperti mencari harta saja kita di dunia pasti harus ada usaha, upaya, dagang, bisnis, ya mengajar dan sebagainya. Dan itu pasti akan mengalami kesulitan, pasang surut. Ya kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat tidak sesuai harapan sedikit. Ya kadang dapat lebih. Ya namun kita tetap harus ya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang sampai minus-minus. Yaitu dalam urusan ya dunia, apalagi ini urusan ilmu, urusan akhirat. Yang dikatakan nanti ada sebuah hadis di bagian akhir, ya inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh ya dagangan Allah itu sangat mahal. Sungguhnya surga itu amat sangat mahal. Ya tentunya kalau kita mengharapkan surga yang seluas langit dan bumi, ya maka kita harus mana amal soleh kita. Dan inilah kita ingatkan, jangan sampai kita ittiba'u sunnah, ya ittiba'u ahli sunnah, ittiba'u salaf, yang mengikuti sunnah, mengikuti salafun soleh, yang kita lihat hanya sisi-sisi ya membongkar kesesatan, ya membantah orang-orang yang menyimpang. Namun lupa bekal kita yang utama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para sahabat tidaklah dikenal selain keilmuan mereka juga ahli ibadah mereka. Para tabi'in ahli ibadah mereka. Para atba'ut tabi'in juga ahli ibadah mereka semuanya. Para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya juga dikenal dengan ya ahli ibadah. Dan juga para ulama-ulama lainnya min ahlul hadis wal asar, yang mereka juga dikenal dengan rajinnya, giatnya ibadah mereka. Diceritakan sholat malam mereka, puasa mereka, sedekah mereka, dan semuanya. Semuanya itu adalah bagian dari ya bekal-bekal yang menyelamatkan kita. Itulah yang dinamakan yaitu orang-orang yang husnudzon, ya disertai dengan husnul amal. Itu ya contoh-contoh bagaimana mungkin ya itu disamakan antara orang yang husnudzon dengan berusaha dengan orang yang mengatakan husnudzon namun tanpa usaha. Itu namanya kebodohan. Makanya disebutkan di sini sebuah ayat dalil nih, bagian dari hujjah yang memperkuat bahwasanya mengharapkan rahmat Allah itu harus disertai dengan amal soleh. Allah Ta'ala disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ya, yang dikatakan sungguhnya orang-orang yang ya di situ aman, beriman. Ya, untuk meraih iman maka dia harus belajar. Ya, untuk belajar maka dia harus mengalami kesulitan. Ya, harus mengorbankan masa mudanya, hartanya, bekalnya, keluarganya harus ditinggal dan seterusnya. Ya, untuk meraih itu ya dia harus usaha, maka akan tumbuh iman. Iman yang benar, walladzina ya hajaru, di sini dicontohkan amal soleh berupa hajaru, hijrah. Amalannya sangat besar. Wajahadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah, ya meninggalkan hartanya, keluarganya untuk jihad fi sabilillah, untuk berperang melawan musuh-musuh Islam, orang-orang kufar. Ya bahkan bisa jadi dia kembali dengan ghanimah, kemenangan, bisa jadi dia tanpa kembali dengan membawa apapun kecuali nama saja atau gugur di medan syahid. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Itulah orang-orang yang mengharapkan ya rahmat Allah, dan mereka itulah ya, dan Allah lah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi di situ ada kata-kata ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa wujud harapan mereka yang benar, harapan yang sahih? Husnudzon yang sahih adalah amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, kita nukilkan dari Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ya, ini adalah amal-amal yang menunjukkan kebahagiaan mereka. Hadhihi al-a'mal as-salasah ya unwanu sa'adah. Yaitu adalah tanda-tanda kebahagiaannya.
Bahkan dijelaskan orang yang meninggalkan amalan, ya maka itulah orang-orang yang rugi. Bahkan di sini ada isyarat nih yang mempertegas apa yang kita bahas di ucapan Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ini kita nukilkan. Beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala anna ar-raja la yakunu illa ba'dal qiyam bi asbabis sa'adah. Wa amma ar-raja al-muqaran lil kasali ya wa adamil qiyam bil asbab fa hadza ajzun wa tamannin wa gururun wa huwa dalun ala dha'fi himmati sahibihi wa naqsi aqlihi. Ya, beliau mengatakan di ayat ini terdapat dalil di surat Al-Baqarah tadi ayat 218 ada dalil yang menunjukkan bahwasanya roja harapan itu tadi makna husnudzon ya. Makna husnudzon adalah berprasangka baik disertai harapan. Namun yang benar ya, tidak akan disebut harapan yang benar kecuali ba'dal qiyam bi asbabi ya as-sa'adah, kecuali setelah mengerjakan menempuh sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Ya iman dan amal soleh itu tadi. Ya, adapun harapan yang disertai dengan malas, kemalasan, kemudian tidak menempuh sebab-sebab, ya entah itu amal soleh, ibadah dan seterusnya, fahadha ajzun, ini dinamakan orang yang ajiz, orang yang lemah, wa tamannin, orang yang membual saja, berharap seperti angan-angan kosong, wa ghurur, itu adalah tipuan, wa huwa dalun ala dha'fi himmati sahibihi, itu menunjukkan lemahnya ya tekad dari orang-orang yang seperti ini, wa naqsi aqlihi, dan kurangnya akalnya, ya bimanzilati man yarju wujuda waladin bila nikahin, diibaratkan seperti orang yang menginginkan anak namun tanpa menikah, mustahil. Wa wujudal ghillah bila badrin, ya dan menginginkan panen usaha dari tanahnya ya tanpa menanam, ya mustahil. Tanpa sakin, tanpa diari, dan itu mustahil. Wa nahwi dzalika. Dan itu kata beliau yang senada dengan makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya rojak yang benar, harapan yang benar itu adalah harapan yang disertai dengan menempuh sebab-sebab yang mendatangkannya. Ya, kalau kita berharap kebahagiaan ada sebab-sebab kebahagiaan. Kalau kita berharap ilmu ada sebab-sebab yang mendatangkan ilmu. Ya, kalau kita lebih lagi menginginkan surganya Allah, ya derajat tinggi di sisinya, maka harus ada sebab-sebab meraih ke sana, sebab-sebab yang mendatangkan surga, yaitu dengan amal-amal solehnya. Ya, untuk meninggikan derajat kita, ya dengan amal solehnya. Ya, itulah yang dijelaskan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan lagi, ya, fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhi ta'at. Jadi dari ayat ini, ayat yang ini, ya, innalladzina amanu wa hajaru walladzina hajaru wa jahadu, itu amalan-amalan yang besar. Ya, lihatlah, renungkanlah ya orang-orang yang menjadikan harapannya itu dengan ketaatan-ketaatan tadi. Ya, adapun orang yang tertipu, mereka malah mengatakan qalal mughtarun, ya orang-orang yang tertipu dengan anggapan dia husnudzon, namun sebenarnya mereka tidak husnudzon, mereka sedang tertipu. Mereka mengatakan innal mufarritin al mudayyi'in li huquqillah wal mu'attilin li awamirihi al baghina ala ibadihi al-mutajarri'ina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatullah. Dibalik oleh orang yang tertipu. Enggak, orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah orang-orang yang lalai, mufarritin, orang-orang yang meninggalkan kewajiban, yang melalaikannya, yang abai terhadap perintah-perintah Allah, ya terhadap hak-hak Allah, ya bahkan meninggalkan perintah-perintah, wal baghina ala ibadih, dan juga zalim kepada ya hamba-hambanya, mengambil ya hak-hak mereka, merobek kehormatan mereka, wal mutajarri'ina ala maharimih, dan mereka sangat berani menentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka mengatakan itu adalah orang-orang yang ya mengharapkan rahmat Allah. Tentu salah besar. Jadi orang tertipu dengan rahmat Allah menganggap seperti ini, oh kita itu mengharapkan rahmat Allah tapi lalai, ya tapi abai, ya tapi meninggalkan perintah, ya dan juga melanggar larangan dan semenang-menang kepada hamba sesama muslim, maka ini sebenarnya mereka orang yang tertipu dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ya itulah termasuk orang-orang yang istidrat, yang diistidrat, ya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang benar-benar kami, kata Allah, akan mengistidrat mereka ya di mana mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai kita terkena
ya syubhat dari orang-orang yang tertipu, malah dibalik ayat tadi. Yang seharusnya yaitu beriman, beramal soleh, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berbuat baik kepada sesama muslim, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bukan malah dibalik. Yang mereka lalai, abai, meninggalkan perintah, yang melanggar larangan, berbuat zalim dan semena-mena dan seterusnya, yang mereka menganggap itu adalah rahmat Allah, padahal itu adalah ya tipuan ya. Ya waliyadzubillah. Kemudian kita masuk pada inti masalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wasirrul masalah. Ya, inti masalah atau rahasia dari masalah ini kesimpulannya adalah yang dikatakan oleh beliau ar-raja wa husnudzon, bahwasanya harapan dan husnudzon ya innama yakunu mal itiyan bil asbab allati tadadha hikmatullah fi syar'ihi wa qadrihi wa sawabi. Ini kita terjemahkan nih. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya orang yang berprasangka baik kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah dengan harapan yang benar, dengan husnudzon yang benar, itu tidaklah terjadi kecuali dengan ityan bi asbabil ladzi iqtadatha hikmatullah. Ya, kecuali dengan menempuh sebab-sebab, mengerjakan sebab-sebab. Jadi harus ada usahanya. Bahasa kita lainnya bagi ikhtiar. Harus ada usaha. Ya, bahasanya dengan ikhtiar tadi adalah usaha dengan pilihan kita, ya dengan amal soleh kita. Dan itu banyak di ayat-ayat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya man amila minkum atau man amila min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Semuanya diiringi dengan iman dan amal dan seterusnya. Ya oleh karena itu kita harus menempuh sebab-sebab untuk mewujudkan harapan kita sesuai dengan hikmah Allah. Tidaklah mungkin ya jangan sampai kita juga salah harapan ya atau putus asa atau nggak yakin dengan janji Allah. Bahwasanya hikmah Allah mengatakan ya siapa yang beramal soleh ya pasti dia akan bahagia. Siapa yang beramal soleh di dunia ya maka mendapatkan ya surganya di akhirat. Ya, dan seterusnya selama terpenuhi ya syarat-syarat diterimanya amal, yaitu apa? Ya ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'us sunnah. Ya makanya hikmah Allah pasti jalan di sana. Siapa yang melakukan ini dapat ini, siapa yang melakukan ini hasilnya ini, dan seterusnya. Tentunya kita menempuh sebab itu sesuai syariatnya, sesuai takdir ketetapannya. Kadang ya kalau kita menempuh mengerjakan sesuatu, kalau itu urusan dunia, ini dibedakan ya, jangan sampai kita salah paham. Kalau untuk urusan dunia, ya apakah setiap yang kita usaha pasti mendapatkan hasilnya? Jawabannya, ya belum tentu. Ya kenapa? Hikmah Allah, sekali lagi hikmah Allah kadang berkata lain. Banyak orang mendapatkan sesuatu, ya namun yang didapatkan kebalikannya. Dari urusan dunia, ya, menginginkan harta, ya perhiasan, ya rumah, kendaraan. Namun nggak semuanya dapat, ataupun kalau dapat ya itu hanya sedikit, ya atau malah kebalikannya, tidak semuanya. Kenapa? Allah lebih tahu mana di antara hamba-hambanya yang lebih tepat dikasih harta, yang lebih tepat dikasih ya kemewahan, yang lebih tepat dikasih bahkan kekurangan, diuji dengan kekurangan terus-menerus. Allah lebih tahu. Ya bisa jadi dengan kekurangan itu dia terus istiqomah. Ya, atau malah sebaliknya, kalau dia nanti dikasih harta malah dia lupa. Atau Allah lebih tahu hamba tersebut lebih pantasnya diberikan kemewahan harta, kelebihan harta. Kenapa? Kalau dia dikasih miskin, ya nanti malah cari ya alternatif lain ke Gunung Kidul, ya ke Mbah Dukun dan sebagainya. Ya nggak kuat. Makanya Allah lebih mengetahui hikmahnya. Ya kenapa si fulan diluaskan rezekinya, si fulan disempitkan ya rezekinya. Yaitu urusan dunia. Adapun urusan akhirat, amal soleh itu pasti. Ya. Adapun urusan amal soleh, ya kita mengharapkan surganya, akhiratnya, maka itu pasti. Ya. Jadi jangan sampai bahasa kita nih, nanti jangan-jangan masuk neraka ini. Ya sudah capek-capek beramal soleh, sholat, ya ibadah, puasa, sedekah, infak. Jadi jangan-jangan masuk neraka. Apakah mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Selama kita memenuhi yaitu syarat-syaratnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Apa itu syarat-syaratnya tadi? Selama kita beramal soleh, ikhlas lillahi ta'ala,
Ya, dan juga sesuai sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang harus dipenuhi. Dan juga kita harus menghilangkan penghalang-penghalangnya. Apa itu penghalang-penghalang masuk surga? Ya dosa-dosa kita semuanya. Ya mulai dari dosa syirik, ya kekufuran, ya kemunafikan, dosa bid'ah, ya dosa fasik, dan dosa-dosa yang lainnya yang nampak, yang tersembunyi, yang semuanya itu ya menjadi penghalang-penghalang yang masuk surganya seseorang. Makanya disebutkan di surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang amal kebaikannya lebih berat, maka dia dalam kehidupannya diridhoi di surga. Siapa yang keburukannya atau kebaikannya lebih ringan, berarti keburukannya lebih berat, ya, yaitu lebih ringan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah ya hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi di sini poinnya kita harus yakin ya harapan kita pasti diwujudkan oleh Allah Ta'ala selama kita memenuhi syarat-syaratnya, yaitu beramal soleh dengan penuh keikhlasan, beribadah dengan keikhlasan dan sesuai sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghindarkan diri dari semua dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil yang nampak tersembunyi. Semuanya itu harus kita hindari. Dan bukan berarti juga kita menjadi orang yang suci, karena tidak mungkin. Karena Nabi mengatakan juga kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya bukan berarti kita menjadi orang yang suci, tidak. Namun juga bukan berarti boleh berbuat dosa, tidak. Namun siapa yang berusaha namun juga tergelincir juga akhirnya, maka dialah ya orang-orang yang ingin terbaik, yaitu dengan menutup keburukannya dengan kebaikan, dengan istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Dengan harapan itu ya disertai keikhlasan, ketulusan, maka dia semoga ya termasuk orang-orang yang diberikan rahmat Allah Ta'ala, ya sehingga dia masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Sekali lagi, sebagai akidah yang benar, seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya semata. Ya, makanya di sini dituliskan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, yaitu fayatil abdu biha summa yuhsinu dhannahu bi rabbih. Sehingga yang diharapkan adalah beramal dulu baru husnudzon. Jangan husnudzon tanpa amal. Ya, namun juga diingatkan jangan sampai kita menggantungkan diri kita dengan amal kita, oh pasti masuk surga, pasti benar. Tidak, jangan sampai. Ya, maksudnya apa nih? Tertipu dengan pikirannya, namun dia lupa syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya tadi. Jadi jangan sampai menyandarkan diri dengan amalnya. Kenapa? Ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seorang itu tidak akan masuk surga dengan amalannya semata. Namun itu semuanya berkat ya rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena kalau amalan dibandingkan dengan nikmat Allah sekecil saja, sekecil-kecilnya, itu tidak akan mampu. Ya nikmat melihat, ya nikmat mata, nikmat nafas, itu kalau kita beli dengan amal soleh kita nggak akan mampu. Ya, jadi nikmat melihat, nikmat mendengar, ya nikmat kesehatan, belum lagi nikmat yang lain. Kalau itu kita timbang, kita bayar dengan amal soleh kita 24 jam bahkan seumur hidup, ya tidak akan mampu. Oleh karena itu Allah menjadikan amal soleh itu dilipat gandakan menjadi 10 kali, 100 kali, 700 kali lipat, bahkan lebih, ya sehingga itulah yang mendatangkan rahmatnya. Jadi untuk mendatangkan rahmat Allah maka kita butuh ya sebab-sebab, yaitu amal, ya amal soleh kita. Dan jangan sampai kita tertipu dengan amal kita, melupakan syarat ikhlas lillahi ta'ala, ittiba'us sunnah, dan melupakan penghalang-penghalang yang harus kita hindari, yaitu malah kita menerjang ya dengan melakukan dosa-dosa, ya dosa-dosa besar, dosa kecil, waliyadzubillah. Ya namun berusahalah antaja'ala ha musilatan ila ma yanfa'u. Namun berusahalah agar amal soleh itu, usaha-usaha itu ya bermanfaat untuk dirinya dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu melakukan atau meninggalkan dosa-dosa tadi. Waliyadzubillah. Itu ya, jadi kita tutup pembahasan ini yang intinya husnudzon dan harapan yang benar itu adalah beramal dulu ya baru husnudzon. Beramal dulu baru berharap. Ya, bukan berharap berhusnudzon namun tidak ada amal wujudnya, tidak ada wujud amalnya. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi disebutkan. Dalam urusan dunia lebih-lebih urusan akhirat. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ya maghrur, ya, yang mughtarrun, yang tertipu ya dengan bersandar dengan rahmat Allah namun tidak ada amalannya.
atau malah dia beramal ya melupakan syarat tadi ya, syarat diterimanya amal soleh, dan harus menghindarkan diri dari penghalang-penghalangnya, yaitu dosa-dosa maksiat, dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Ya, kemudian kita tutup di sini nanti ada pembahasan yang lain yaitu tentang syarat seseorang yaitu berharap atau husnudzon. Ada 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Salah satunya berdalil dengan hadis ini. Ini kita sebutkan sebagai muqaddimah gitu. Yaitu bahwasanya beliau mengatakan min lawazimir roja, di antara hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berharap, dia harus mencintai apa yang diharapkan. Ini kita tidak cantumkan ya. Yang pertama, dia harus mencintai apa yang diharapkan. Kita mengharapkan surga, berarti harus mencintai surga. Mengharapkan rahmat Allah, harus mencintai rahmatnya, menyukainya. Dan juga kita harus ada, selain mencintai, juga harus kekhawatiran. Ya, harus ada khawatir ya ketinggalan. Ya, khawatir ya tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Jadi syarat berharap itu adalah mencintai apa yang diharapkan, khawatir terluput, ya, takut tidak kesampaian, dan juga dia harus berusaha. Nah, ini dalil yang disebutkan diantaranya adalah sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan man khafa adlaja wa man adlaja balaghul manzilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Yang artinya ini nanti untuk ke depan insyaallah. Siapa yang takut kepada Allah pasti dia akan adlaja. Adlaja itu artinya adalah dia akan berjalan semalam suntuk. Bahasa kita nih, kalau kita ingin ke sebuah tempat biar nggak terlambat, kan berharap nih sampai di tempat tujuan. Biar sampai di tempat tujuan sesuai waktunya tepat, itu kan berarti kita harus apa nih? Ya berjalan lebih dahulu, berangkat lebih dahulu. Bahasa kita meruput-meruput, bahkan kalau bisa malam sudah berangkat. Kenapa? Ada kekhawatiran ya tidak sampai tujuan, entah macet, ya entah perjalanan terganggu, ya entah gangguan sana sini dan seterusnya. Maka dia harus adlaja. Adlaja itu adalah berjalan di malam ya semalam suntuk. Inilah namanya orang yang berharap. Semoga bisa diambil ya poinnya. Orang yang berharap itu harus disertai dengan rasa takut. Aduh, nanti jangan-jangan begini begitu. Dan itu bagian dari rukun amalan. Selain cinta yang sudah kita bahas dulu, beramal soleh itu harus disertai dengan rasa cinta, kemudian rasa takut dan harap. Ya, maka di sini dikatakan orang yang takut dia akan berjalan semalam suntuk. Orang yang berjalan semalam suntuk pasti balaghul manzilah, akan sampai tujuan. Ya, agar nggak terlambat maka berangkatnya lebih pagi atau bahkan lebih malam. Ya. Kemudian dijelaskan ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu amat sangat mahal. Dan ala inna sil'atallahi jannah, dan ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu adalah surga. Ya, maka untuk meraih surga ya harus ada upaya. Dan upayanya nggak mudah, kesulitan, tantangan, rintangan, cobaan, ujian. Ya semuanya itu adalah bagian dari ya untuk meraih manzil, yaitu derajat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah tidak murah, ya. Maka untuk meraihnya itu harus ada upaya, pengorbanan dan sebagainya. Ini yang dimaksud ya, bahwasanya orang yang takut dia akan berangkat pagi-pagi. Biar nggak terlambat, biar nggak ketinggalan, maka dia harus bahkan berjalan semalam sebelumnya, ya meruput. Ya, seperti kita, kalau kita melakukan perjalanan, ya perjalanan yang jauh, ya dengan pesawat atau dengan kendaraan apapun, ya biar tidak terlambat, bagaimana ya? Ya berangkat 1 jam, 2 jam atau bahkan sehari sebelumnya. Ya itulah orang yang mencari akhirat. Kalau kita takut dengan nerakanya, maka kita harus berusaha sejak dini ini ya di dunia dengan amal-amal solehnya, biar sampai tujuan. Karena orang yang takut tidak sampai tujuan, ya. Karena orang yang menginginkan tujuannya dan ada rasa takut, yang kita ulangi, maka dia akan berusaha ya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin agar mencapai tujuannya. Dan itulah tujuan yang kita harapkan, yaitu surganya Allah, dan surga Allah amat sangat mahal. Ini wallahu a'lam bishawab, mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan dengan syarat-syarat berharap. Ada 3 tadi, ya, yaitu mencintai apa yang kita harapkan, kemudian takut tertinggal dari apa yang kita harapkan, dan juga harus ada usaha mendapatkan apa yang kita harapkan. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.